Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fadilatul mukarramin, wabil khusus pengurus kelompok studi ekonomi Islam UIN Khas Jember dan para mahasiswa, para peserta seminar harmonisasi lingkungan dan ekonomi syariah, menciptakan keselarasan dalam pembangunan berkelanjutan. Saudara-saudari yang kami hormati, saya pribadi saat ini lagi concern, artinya serius, menangani tentang green pondok pesantren dan green lingkungan. Nah, ini penting karena sangat terkait dengan kehidupan masa depan kita, kehidupan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, baik itu masyarakat di Indonesia maupun di dunia internasional. Kalau kita hadapi sekarang ini kan lagi banyak bencana. Di Jawa Tengah itu banjir, ya, di Demak, di Pati dan beberapa daerah itu sekarang mengalami banjir. Jangankan di daerah luar, di daerah Jember itu kemarin di Bangsal di sini juga banjir. Nah, belum lagi kita akan menghadapi tsunami. Kemarin sudah beberapa daerah terjadi tsunami di Indonesia. Belum juga kita menghadapi puting beliung. Kalau bahasa Maduranya itu lak balak tahun. Iya kan? Jadi bahasa puting beliung itu bahasa Maduranya lak balak tahun. Kemudian belum kita menghadapi longsor. Hidup ini sudah merasa panas terus, ya. Sambian merasakan kalau di Jember dulu itu cuacanya nggak sepanas sekarang, apalagi di kota. Di Malang itu, Masya Allah, dulu itu jarang orang pakai AC. Sekarang sudah banyak harus pakai AC, perkantoran dan lain sebagainya. Jadi bumi ini sudah terasa panasnya. Saya pernah ikut UNFCCC, Forum Lingkungan Internasional di Bali. Waktu itu diikuti oleh seluruh negara-negara di dunia, hampir seluruh negara di dunia hadir, membahas tentang masalah lingkungan. Dalam forum UNFCCC, saat itu beberapa pakar mempresentasikan bahwa bumi ini rumah kaca, ya, rumah kaca yang mengelilingi bumi ini sudah lebih dari separuh. Jadi kalau bumi ini bundar,
Rumah kaca yang mengelilingi itu sudah lebih dari separuh. Menurut para pakar, kalau sudah tinggal 1/4, bumi ini meledak. Nah, disitulah kita, menurut saya ya, para mahasiswa ini harus memiliki jiwa aktivis lingkungan. Sehingga forum seminar pada sore ini kita membahas tentang masalah harmonisasi lingkungan dan ekonomi syariah, menciptakan keselarasan dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk membahas ini, maka yang harus kita pahami secara syar'i adalah fikih, tentang fikih lingkungan. Fikih itu al-ahkamus syar'iyyah al-muktasabu min adillatit tafsiliyah. Kalau kalian ini pernah ngaji Fathul Qorib mesti tahu. Jadi hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, jadi bisa dari nas Al-Quran dan Al-Hadis, bisa dari ijma', ya, dan juga bisa dari qiyas dan kaidah-kaidah usul fikih yang kemudian menciptakan hukum, namanya hukum fikih. Nah, di sini kami akan menjelaskan fikih lingkungan atau fikul bi'ah. Apa fikul bi'ah itu atau fikih lingkungan? Adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan menjauhkan kerusakan. Ada beberapa bagian dari fikih lingkungan. Satu, fikih hidran namanya, atau membangun fikih hidran terkait dengan air. Yang kedua, fikih perubahan iklim. Yang ketiga, konservasi hutan. Yang keempat, pola konsumsi berbasis ekologi. Yang kelima, pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang lingkungan, kita tidak lepas dari ini. Gitu. Mari kita bahas satu persatu. Satu, membangun fikih hidran. Ini terkait dengan dasar-dasar manfaat air untuk manusia dan alam semesta. Allah berfirman, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Kalau kita tidak minum, mati ya. Coba sudah sampean itu tidak minum sekian hari, aduh, jangankan sekian hari, 1 hari ini sudah ngelak kan. Artinya faktual kan, air itu dibutuhkan. Nah, sementara sekarang ini banyak orang yang merusak tandon air. Contoh, banyak sekali hutan-hutan sudah ditebangi. Padahal hutan itu adalah tandon air. Ketika hujan, maka air meresap ke pohon-pohon itu. Tapi pohonnya sekarang ditebang. Kemudian banyak sekali sekarang tambang-tambang. Ayo, tambang emas, tambang batu-batu, udah gunung-gunung, gumuk-gumuk itu
sudah dirobohkan semua itu. Padahal itu adalah tandon air kita. Nah, bagaimana nasib sustainable ya, keberlanjutan dari masyarakat kita kalau ternyata terus-terus seperti ini. Sementara banyak di daratan, di daerah yang ada ini ya, di daratan bukan di daerah pegunungan. Nah, sudah masuk. Itu sudah banyak orang tidak lagi menanam. Yang ditanam adalah rumah-rumah. Iya. Bangunan-bangunan. Tidak lagi pohon-pohon. Itu faktual kan ya? Faktual. Nah, padahal itu akan berakibat mengikisnya atau berkurangnya serapan-serapan air. Kalau dalil-dalilnya saya kira sudah tahu semua banyak. Ayo, saya ngajak kalian berpikir, ini gimana persoalan seperti ini? Gitu. Sementara masyarakat sudah mau menanam pohon, enggak. Gitu. Padahal kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah, andai kata besok itu terjadi kiamat, nah, saat ini kita itu tetap harus menanam pohon. Di situ. Jadi saya mengajak berpikir kepada kalian. Solusinya bagaimana? Kalau sudah lingkungan seperti ini dirusak. Gitu. Ini ada tulisan air di Indonesia. Negara Indonesia ini sebagai negara tropis, memiliki sumber daya air yang cukup melimpah. Tetapi dalam penggunaannya 85% berubah menjadi limbah. Hanya sekitar 15% saja air yang benar-benar digunakan dan tidak berubah menjadi limbah. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam syariat Islam yang mengajarkan manusia untuk tidak hidup dengan boros atau berlebih-lebihan, istilahnya israf. Gitu. Kalau sampean pernah ngaji fikih, berwuduk saja tidak boleh israf, mandi tidak boleh israf. Di situ. Saudara-saudari, ini yang terkait dengan air. Ayo kita berpikir bagaimana air ini kita jaga. Yang kedua, tentang perubahan iklim. Nah, Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taba'a inna rahmatallahi qarib." Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya, dan berdoalah kepadanya dalam keadaan takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang muhsin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Ini larangan dari Al-Quran, kita tidak boleh merusak bumi. Tapi kenyataannya banyak sekali manusia yang merusak bumi. Saya tidak usah jauh-jauh, coba sampean lihat di mana-mana. Masyarakat kita itu kan membuang sampah secara sembarangan. Di sungai, iya kan? Udah tersumbat, akhirnya banjir. Sungainya kotor, yang biasanya bisa untuk mandi nggak bisa untuk mandi. Seandainya masyarakat Indonesia ini studi banding ke Singapura, nggak usah jauh-jauh. Bagaimana disiplinnya masyarakat Singapura terhadap kebersihan, terhadap pengelolaan sampah.
Gitu. Saya kepingin sebenarnya di kampus UIN Khas itu, UIN Khas, nanti ada pengelolaan sampah secara profesional. Jadi ada sampah organik, ada sampah plastik, dan juga ada sampah kertas dibagi. Ini terkait dengan larangan Allah, kita tidak boleh merusak bumi. Kalau kaidahnya udah banyak, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya, orang-orang yang menambang dengan sembarangan, apalagi penambang-penambang liar, itu masuk dalam la dharara wa la dirar. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sekarang ini hasil riset, ya. Para peneliti menunjukkan perlunya pengurangan lebih dari 90% emisi gas rumah kaca. Jadi kemarin itu saya waktu ikut UNPCC, rumah kaca itu kan sudah melebihi dari separuh. Ini dunia sudah sepakat bahwa kita ini harus mengurangi emisi 90% emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 dari gaya hidup saat ini. Sementara itu beberapa estimasi menunjukkan bahwa limbah rumah tangga bertanggung jawab atas 72% emisi gas rumah kaca secara global sebagai akibat dari perilaku konsumsi mereka. Menurut penelitian Cambridge Sustainability Commission, perjanjian Paris dan tujuan pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa ada perubahan radikal dalam pola konsumsi serta gaya hidup masyarakat. Misalnya harus mengurangi sampah plastik, gitu. Kemudian kalian yang naik sepeda motor itu jangan mudah-mudah sebentar-bentar naik sepeda motor, niru Jepang, ya. Orang Jepang, orang Cina itu sudah pakai sepeda pancal. Indonesia ini enggak, karena baru-baru orang semua bisa beli sepeda motor, hanya jarak enggak sampai 1 kilo udah pakai sepeda motor. Itu gaya hidup kita kan seperti itu. Yang lucu itu kan lagi mobil, ya. Mobil itu sudah knalpotnya hitam gitu kan. Kemudian pembakaran sampah dan lain sebagainya. Ini penting, ya. Sangat penting kita memperhatikan tentang lingkungan, ya. Memperhatikan lingkungan itu. Ada ayat Al-Quran di sini. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau ada tsunami, banjir, puting beliung, gempa dan lain sebagainya, jangan disalahkan Allah. Karena penduduk masyarakatnya sering berbuat zalim, tidak menjaga lingkungan itu. Wa tilkal qura ahlaknakum lamma zalamu wa ja'alna limahliki mau'idah.
Dan penduduk negeri telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Saudara-saudari yang kami hormati, kita ini harus bisa menjaga lingkungan. Nah, kalau kita sudah bisa menjaga lingkungan, baru kita bisa menjaga ekonomi. Nah, misalnya begini, masyarakat Indonesia di bidang pertanian saja. Saya mau tanya, ayo jujur yang sampean tahu, saya yakin ini putra-putrinya petani kan? Ya. Lebih banyak menggunakan pupuk kimia atau organik? Ayo, organik apa kimia? Petani kita semua kan cari urea kan? Tidak mungkin mereka itu akan ke organik. Jadi kimia. Padahal kimia ini lama-kelamaan struktur tanah itu rusak. Nah, sehingga perlu adanya training tentang pembuatan pupuk-pupuk organik. Kalian ini kan jurusan ekonomi syariah, jurusan ekonomi. Nah, anak-anak mahasiswa yang PPL di sini, jadi biasa di sini di Febi, anak-anak Febi ya, kemudian dari berbagai fakultas lah, dan dari berbagai universitas itu PPL di Pusat Pengembangan Kampung SD di sini. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, hampir berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur itu datang ke sini. Saya sederhana saja mentraining mereka. Misalnya di sini ada ayam kuntara. Jadi ayam kuntara ini ayam yang telurnya bisa untuk mengatasi stunting. Gitu. Nah, kotorannya itu bisa untuk pupuk. Ini yang namanya pupuk organik. Nah, lalu saya juga membuat di sini namanya pupuk air nutrisi. Nah, itu dibuat dari kulit-kulit buah. Kemudian sampah-sampah dapur organik ditaruh di situ, difermentasi, tinggal hanya nambah dengan tetes tebu sama IM4, udah jadi pupuk itu. Nah, kemudian di sini ada kambing. Saya sengaja. Jadi kambing itu untuk peternakan, kemudian kotoran kambing bisa untuk pupuk organik di situ. Nah, disinilah yang namanya integratif farming. Ini sangat syariah sekali, sangat syariah ya. Artinya simbiosis mutualisme. Jadi ini di sini ada kambing, ada kotoran, kemudian ada pertanian. Nah, ini yang namanya integratif farming yang perlu disosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat. Gitu. Jadi kalau bicara tentang ekonomi syariah itu kan ekonomi syariah itu salah satunya al-iqtisadu asy-syar'iyyah, al-iqtisadi asy-syar'iyyah atau ekonomi syariah itu al-iqtisadiyah ar-rabbaniyah. Ekonomi yang memiliki nilai-nilai ketuhanan. Nah, kalau Allah itu melarang merusak bumi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, apakah dikatakan berekonomi syariah orang yang menebang pohon itu? Nah, itu kan pertanyaannya. Apakah sesuai dengan syariat perilaku mereka? Walaupun mereka memperoleh keuntungan besar, tapi pohon-pohon di hutan lindung ditebangi, itu menyalahi dari prinsip-prinsip ekonomi syariah. Apa prinsip ekonomi syariah? Al-iqtisadiyah ar-rabbaniyah, yang dikatakan dengan ekonomi rabbani.
Artinya ekonomi yang bernilai-nilai ketuhanan, berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis, berdasarkan nilai-nilai Islam. Itu namanya al-iqtisadiyah ar-rabbaniyah. Yang kedua, al-iqtisadiyah al-insaniyah. Ciri ekonomi ekonomi Islam ya, al-iqtisadiyah ar-rabbaniyah, perekonomian yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Nah, sekarang ini ada dua kutub besar ekonomi kita yang dihadapi. Yang satu itu kapitalisme, yang kedua itu adalah sosialisme. Kapitalis dan sosialis. Saat ini dunia sedang dipegang oleh kelompok ekonomi kapitalis. Ini jangan macam-macam ya sekarang itu. Orang-orang ekonomi, orang-orang kaya itu mau menghabisin beras di Jember dalam jangka waktu 2 hari bisa. Karena apa? Karena ekonomi lagi dipegang oleh kekuatan kapitalisme. Sampean sekarang contoh dalam dunia politik misalnya. Jangan coba-coba nyalon bupati kalau ndak punya duit. Ya, ayo. Caleg-caleg kemarin, adakah caleg jadi tanpa uang? Nggak ada. Yang habis 1 miliar. Teman saya itu kemarin saya ketemu di bandara. Nggak jadi nyalek DPR RI. Kenapa nggak jadi? Ya hanya habis 8 miliar. Ada yang sampai habis 80 miliar jadi. Jadi saya menyampaikan ini kepada kalian. Ekonomi tidak lepas dari politik. Sehingga persoalan-persoalan politik harus mengetahui. Kalau terus-menerus seperti ini kondisi Indonesia, nanti yang menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia itu adalah preman-preman yang berduit. Atau orang-orang yang dikontrol oleh kekuatan duit, oleh kekuatan kapitalisme. Ini sangat membahayakan kepada kondisi negara. Kalian anak-anak muda nggak boleh tidak tahu, tidak boleh tidak kritis, harus kritis. Kalian tidak boleh membiarkan negara Indonesia ini hancur, membiarkan negara Indonesia ini terpuruk karena perilaku-perilaku politisi. Kekuatannya ada di siapa? Di mahasiswa. Makanya kalian harus menulis, kalian harus berkarya, kalian harus punya idealitas. Itu syaratnya. Kalau kita menginginkan al-iqtisadiyah al-insaniyah, ekonomi yang berkemanusiaan. Itu. Narkoba misalnya ya, saya mendirikan kampung SDGs di berbagai tempat. Kita melakukan asesmen, kita melakukan riset. Tidak ada satupun kampung SDGs yang saya riset itu tanpa persoalan narkoba. Nah pertanyaannya, apakah narkoba itu dikatakan al-iqtisadiyah al-insaniyah? Ekonomi, perputaran barang, perputaran ekonomi yang berkemanusiaan. Tidak kan? Karena mengganggu kepada kehidupan manusia. Jadi kalau berbicara tentang ekonomi Islam itu di situ unsur-unsurnya. Al-iqtisadiyah, ar-rabbaniyah, al-iqtisadiyah, al-insaniyah. Kemudian yang ketiga adalah al-iqtisadiyah, al-wasatiyah. Jadi ekonomi wasati ini penting. Nah begini pengertiannya. Kalian dipelajari ziswab, zakat, infak, sedekah, manajemen ziswab. Nah,
Salah satu yang bisa menciptakan ekonomi wasatiyah itu adalah syariat zakat infak sedekah. Wasatiyah ini penting karena dalil di dalam Al-Quran itu ekonomi ini supaya likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Tidak boleh ekonomi ini hanya berputar kepada orang-orang kaya saja. Nggak boleh. Hanya anaknya Pak Harto yang kaya, nggak boleh. Anaknya Pak Jokowi, nggak boleh. Hanya anaknya Prabowo nanti yang kaya, nggak boleh. Ekonomi negara, ekonomi di tengah-tengah masyarakat harus berputar dan dinikmati oleh masyarakat secara umum. Disitulah pentingnya tidak terjadi ketimpangan sosial. Nah, SDGs ini, tujuan SDGs itu salah satunya adalah menciptakan inklusivitas ekonomi. Bagaimana menciptakan ekonomi yang inklusif, ekonomi yang merata, ekonomi yang wasatiyah itu tadi, al-iqtisadiyah al-wasatiyah itu. Salah satu cara adalah bagaimana syariat zakat infak sedekah ini diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Saya ini pengurus Lazisno PBNU. Pengurus Lazisno PBNU. Lembaga zakat infak sedekah. Kemarin dalam 1 tahun alhamdulillah sudah bisa mengumpulkan dan mendistribusikan 3,336 triliun. Nah, alhamdulillah itu. Ya karena di Jakarta senasional itu ya. Nggak usah tentang Palestina ini. Sampean kan dengar ya, melihat bagaimana korban berjatuhan warga Palestina. Nah, alhamdulillah sampai detik ini Lazisno itu terus mengalir bantuan-bantuan untuk Palestina. Dan ternyata NGO, organisasi kemasyarakatan yang diterima di dunia internasional dan bisa masuk ke Palestina dan Israel tidak mengganggu ketika ini pakai NU. Pakai Nahdlatul Ulama. Disitulah kita akan mengenang Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kita akan mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dulu dicaci oleh orang ketika berbaik-baikan dengan Israel. Dulu semua ormas mengecam NU karena hubungannya baik dengan Israel. Tapi sekarang dirasakan ketika saudara-saudara kita di Palestina sulit untuk memperoleh bantuan untuk lewat negeri Israel karena Palestina ini kan mesti untuk ke Palestina itu harus lewat negara Israel. Nah, alhamdulillah NU baik hubungannya dengan berbagai pihak sehingga bisa masuk dengan normal, dengan lancar ke Palestina bantuan-bantuan kemanusiaan. Disitulah kita harus berpikir tentang al-iqtisadiyah al-insaniyah, tentang al-iqtisadiyah al-wasatiyah ini. Nah, yang terakhir itu adalah al-iqtisadiyah al-khuluqiyah, ekonomi yang berakhlakul karimah. Gitu. Sekarang kan banyak orang itu pakai cara-cara menipu ya. Misalnya sistem koin ya. Ada sekarang itu bisnis koin itu banyak orang tertipu. Orang dijanjikan kalau sampean nanti investasi 1 miliar maka sampean akan memperoleh 10 miliar. Bohong itu. Bohong. Itu namanya al-iqtisadiyah tidak al-iqtisadiyah al-khuluqiyah, tidak berakhlak itu. Jadi dalam ekonomi itu jangan sampai terjadi penipuan. Nah, inilah saudara-saudari pentingnya kita ini mengetahui tentang hubungan ekonomi dengan lingkungan. Hubungan ekonomi dengan lingkungan.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya, supaya buka kita ini tidak hanya sekedar berbuka, tapi ada ilmu yang kita bahas. Kalau ini benar minallah, tapi kalau salah itu dari saya pribadi. Mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.